Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Safariza Simamora. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila merupakan pilar ideologis Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya asas atau prinsip. Jadi, Pancasila adalah 5 asas atau prinsip yang digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah Pancasila pertama kali disebut dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Isinya itu yang pertama adalah dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang berdusta, dan yang terakhir dilarang meminum minuman keras. Di sini ada sejarah terbentuknya Pancasila. Yang pertama ada diawali oleh pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang atau disebut namanya itu Kuniaki Koiso. Kemudian dibentuklah BPUPKI yang kemudian melaksanakan rapat-rapat dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian dibentuklah Panitia 9. Kemudian dilaksanakan sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Kemudian dilaksanakan sidang pertama PPKI yang kemudian membawa hasil perubahan sila pertama kemudian menjadi Pancasila. Janji kemerdekaan diberikan Jepang pada Indonesia. Tujuannya itu untuk mendapat dukungan dari pemimpin dan rakyat Indonesia karena saat itu Jepang sudah terdesak oleh pasukan sekutu dan mulai kalah dalam Perang Indonesia. Kemudian dibentuklah BPUPKI dalam upaya menepati janjinya Jepang membantu Indonesia mencapai kemerdekaan. BPUPKI dalam bahasa Jepang itu Dokuritsu Jumbicho Sakai. Gunanya itu berfungsi itu untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Kemudian setelah dibentuk, BPUPKI melaksanakan sidang pertamanya dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di sidang BPUPKI pertama ini isinya itu perumusan dasar negara Indonesia. Disampaikanlah 3 gagasan untuk isi dasar negara. Penyampainya itu yang pertama ada Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya pada tanggal 29 Mei 1945. Kemudian diikuti oleh Profesor Dr. Mr. Supomo di hari kedua pada tanggal 31 Mei 1945. Yang terakhir itu di hari terakhir ada Insinyur Soekarno pada hari ketiga yaitu tanggal 1 Juni 1945. Kemudian setelah dari sidang BPUPKI pertama dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Menghasilkan kesepakatan dibentuklah Panitia 9. Panitia 9 melaksanakan sidang perdananya pada tanggal 22 Juni 1945 yang menghasilkan kesepakatan dasar negara yang tertuang dalam alinea keempat rancangan preambule. Dan isi selengkapnya kesepakatan itu disebut Rancangan Preambule Hukum Dasar atau biasa disebut Piagam Jakarta. Kemudian dilaksanakan sidang BPUPKI kedua, yang isi sidang tersebut adalah membentuk rancangan undang-undang dasar, kemudian membentuk rancangan bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan. Kemudian membahas susunan pemerintahan, untarisme, dan federalisme. Selanjutnya membahas tentang
3 hak pokok yang harus masuk dalam UUD 1945, yakni pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan UUD, serta batang tubuh UUD. Yang terakhir itu membahas konsep proklamasi kemerdekaan, yang rencananya akan disusun dengan mengambil 3 alinea. Pertama, Piagam Jakarta, sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta. Setelah dilaksanakan sidang BPUPKI kedua, dilaksanakanlah sidang PPKI pertama. Sidang pertama PPKI itu dilaksanakan sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Hasil dari sidang pertama yakni pengesahan UUD, pemilihan Presiden Indonesia, dan pembentukan Komite Nasional. Sebelum disahkannya Undang-Undang Dasar, para anggota PPKI didesak. Sebelum disahkannya Undang-Undang Dasar, para anggota PPKI didesak untuk membahas kembali kalimat yang termaktub dalam Pasal 6 Ayat 1 tentang calon presiden dan wakil presiden beragama Islam. Dilanjutkan dengan revisi Pasal 29 Ayat 1 tentang agama yang sebelumnya berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diubahlah sila pertama Pancasila. Kronologis kejadiannya itu, seorang perwira utusan Jepang, Angkatan Laut Jepang, menemui Bung Hatta pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945. Perwira tersebut menyampaikan bahwa wakil-wakil umat Protestan dan Katolik yang berada dalam wilayah kelautan kekuasaan Angkatan Laut Jepang sangat keberatan dengan bagian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka sadar bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka. Namun dengan mencantumkan ketetapan seperti itu dalam pembukaan dan dasar berdirinya suatu negara merupakan diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas. Maka dari itu sila pertama Pancasila diubah. Kemudian kita akan membahas Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ini adalah dasar materi sumber Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Fundamental norm merupakan landasan penting bagi lahirnya konsep Pancasila sebagai hukum dari segala Fundamental norm merupakan landasan penting bagi lahirnya konsep Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Fundamental norm merupakan norma fundamental negara atau norma fundamental norm atau norma fundamental negara merupakan istilah yang digunakan Hans Nawiaski dengan teorinya tentang jenjang norma hukum sebagai pengembangan dari teori Hans Kelsen tentang jenjang norma. Jika konsep yang dikemukakan Hans Nawiaski tersebut diterapkan dalam sistem norma hukum di Indonesia, maka norma-norma hukum yang berlaku akan dilihat sebagai suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok. Penempatan Pancasila sebagai fundamental norm pertama kali disampaikan oleh Noto Nagoro. Pancasila dilihat sebagai cita hukum, merupakan bintang pemandu. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai fundamental norm, maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Namun dengan penempatan Pancasila sebagai fundamental norm, berarti menempatkannya di atas Undang-Undang Dasar. Jika demikian, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi. Hingga kini masih terjadi polemik di kalangan ahli hukum mengenai apakah Pancasila atau pembukaan UUD 1945 atau proklamasi kemerdekaan yang sebenarnya dapat disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Polemik ini mencuat ketika Muhammad Yamin pada tahun 1959 menggunakan istilah sumber dari segala sumber hukum tidak untuk Pancasila seperti yang lazim digunakan saat ini, melainkan untuk proklamasi kemerdekaan yang disebutnya dengan maha sumber dari segala sumber hukum, the source of the source. Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh para bapak pendiri negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilsafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara, sebagaimana dirumuskan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual dalam masyarakat dan alam semesta. Pandangan hidup itu, seperti dikatakan oleh Cardozo, merupakan a stream of tendency, whether you choose to call it a philosophy or not, which give us coherence and direction to thought and action. Dengan kata lain, Pancasila adalah jawaban bangsa Indonesia terhadap pertanyaan yang artinya apa itu manusia dan apa posisinya, yang merupakan inti keseluruhan pemikiran filsafat Max Scheler. Jawaban persoalan tersebut secara formal dicantumkan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya dalam rumusan 5 dasar kefilsafatan bernegara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta dalam UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama pasal 2 yang menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi kehidupan hukum di Indonesia. Pendudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan grand norm dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma-norma dalam pasal UUD 1945. Interpretasi norma hukum dalam Undang-Undang 1945 sebagai hukum tertinggi akan didasarkan pada jiwa bangsa dalam Pancasila yang berfungsi sebagai cita hukum yang akan menjadi dasar dan sumber pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah. Kesimpulannya, seperti yang disebut dalam slide sebelumnya, pada pasal 2 UU nomor 10 tahun 2004 dinyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Yang dijelaskan itu yang dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai berikut. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila digunakan sebagai sumber dari segala sumber hukum, karena sudah mencakup segala komponen yang diperlukan agar sebuah negara dapat teratur. Berisi tentang ketuhanan, perihal kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berdasar atas komponen-komponen isi Pancasila tersebut, hukum yang diciptakan diharap membuat kehidupan yang sudah teratur menjadi semakin teratur. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.